Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang kondisional lanjutan video kondisional sebelumnya. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang kondisional if dan kondisional if else, di mana kita ketahui bahwa kondisional if digunakan untuk satu kondisi, kemudian kondisional if else digunakan untuk dua kondisi. Nah, kemudian sekarang kita akan belajar tentang conditional else if dan switch. Nah, apa yang membedakan conditional if else, kemudian else if? Oke, saya akan menjelaskan, silakan perhatikan yang ada di layar. Baik, conditional else if di sini dikatakan bahwa conditional else if merupakan suatu percabangan di mana kondisinya lebih dari dua kondisi. Jadi lebih dari dua kondisi artinya bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, bedanya dengan conditional if else digunakan hanya untuk dua kondisi saja. Berarti di sini bisa dikatakan bahwa conditional else if itu untuk lebih dari dua kondisi. Bisa dilihat di layar bahwa untuk conditional else if, rumus umum yang digunakan untuk penulisan pada Java adalah seperti yang ada di layar di sini. Ya, bedanya kalau kemarin conditional if else, jika suatu kondisi terpenuhi, cetak pernyataannya langsung lompat ke else bila kondisi tersebut tidak terpenuhi. Tapi kalau untuk yang lebih dari dua kondisi, maka jika kondisi terpenuhi, cetak pernyataan 1. Kemudian jika tidak, cetak pernyataan 2. Jika tidak lagi, cetak pernyataan 3. Jika tidak, cetak pernyataan 4, dan seterusnya. Tapi jika semua pernyataan tersebut tidak terpenuhi, maka kita bisa langsung lompat ke bagian else-nya, karena else ini adalah default-nya ketika semua sudah tidak memenuhi atau semuanya bernilai false. Nah, secara umum, jika digambarkan dengan flowchart, maka bisa digambarkan seperti ini. Jika suatu kondisi terpenuhi, maka cetak pernyataannya. Jika tidak, cek kondisi yang lain. Jika tidak lagi, maka cek kondisi yang lain, dan seterusnya. Kemudian jika benar, cetak pernyataannya. Jika salah, maka terakhir masuk ke kondisional terakhirnya, yaitu bagian else-nya ketika semua sudah tidak memenuhi. Nah, sekarang kita coba masuk ke contoh. Oke, contoh di sini saya punya suatu nilai. Oke, di sini saya punya suatu nilai. Oke, kalau saya gambarkan di sana, saya memiliki suatu variabel. Variabelnya bernama nilai. Di mana di dalam variabel nilai yang tersimpan adalah nilai 7. Kemudian di situ di kondisi pertama, jika nilai adalah 8, dinyatakan di sini jika nilainya adalah 8, yang dilakukan adalah jika nilainya 8, maka tampilkan nilai Anda baik. Ketika dicek apakah di dalam variabel nilai ini menyimpan 8, tidak, yang disimpan adalah 7, sehingga ini bernilai false. Karena false, maka kita tidak harus mencetak statement ini. Maka kita lompat ke pernyataan selanjutnya. Di sini dicek apakah nilainya adalah 7. Ketika dicek ternyata ya benar nilainya adalah 7. Berarti di sini bernilai true. Karena true, maka kita bisa menuliskan statement ini. Statementnya tampilkan di layar nilai Anda cukup. Maka yang tercetak adalah nilai Anda cukup. Nah, karena di sini sudah bernilai true atau benar pernyataannya bahwa nilai adalah 7, maka kita tidak perlu lagi membaca bagian else-nya, karena di sini sudah ditemukan bahwa pernyataannya yang memenuhi ada di sini, sehingga else ini kita tidak perlu baca. Sehingga output yang ditampilkan adalah nilai Anda cukup. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian contoh. Oke, di sini kita buat kelas, namanya adalah di sini saya membuat suatu kelas, namanya adalah conditional else if. Nah, di dalam conditional else if ini,
misalnya yang saya mau simpan adalah suatu nilai string gitu ya. Misalnya string, kemudian di dalam variabelnya namanya adalah laci. Saya menyimpan misalnya buku. Oke. Kalau saya gambarkan di sini berarti saya membuat suatu variabel. Oke, di sini saya buat suatu variabel, namanya adalah laci, di mana di dalam laci ini yang saya simpan adalah buku. Oke. Nah, kemudian saya buat kondisinya. Kondisinya di sini saya mengatakan jika di dalam laci adalah buku, nanti saya ambil ke yang di bagian bawah dulu ya. Jika di dalam laci adalah pensil, maka yang saya lakukan adalah system.out.print ada pensil di laci. Kemudian, jika tidak, jika di dalam laci adalah isinya adalah penggaris, maka kita beri keterangan, tampilkan di layar. Ada penggaris di laci. Kemudian, tapi kalau bukan juga, else if kalau misalnya di dalam laci isinya adalah buku, maka tampilkan perintahnya adalah ada buku di laci. Kemudian, kalau ini juga tidak benar juga atau bernilai false, maka kita langsung masuk ke default. Else, artinya ketika semua sudah tidak terpenuhi, maka tampilkan di layar. Yang ditampilkan adalah semua benda yang dicari tidak ada dalam laci, misalnya. Oke, nah sekarang kita coba menjalankan program ini. Oke, gitu ya. Nah, sekarang karena nilai yang tersimpan di dalam laci adalah buku, dicek kondisi pertama, apakah di laci adalah pensil? Ternyata bukan, artinya karena bernilai false, bagian ini sudah dieliminasi, tidak akan dibaca. Kemudian dicek di bagian kedua, apakah di dalam laci ada penggaris? Ternyata bukan penggaris juga, maka ini tereliminasi. Dicek lagi, apakah di laci ada buku? Ya benar, di laci ada buku, maka yang dicetak adalah ada buku di laci. Kita cek kebenarannya, kita run programnya. Nah, benar bahwa ada buku di laci. Kenapa ada buku di laci yang tercetak? Karena di kondisi yang paling memenuhi atau bernilai true adalah ada di sini. Nah, sekarang kalau saya mengganti nilainya atau inputnya diganti, misalnya di sini diganti misalnya penggaris. Inputnya diganti. Nah, kalau dicek di sini, apakah di laci ada pensil? Bukan, isinya adalah penggaris di sini. Berarti ini dieliminasi. Kemudian dicek apakah di laci ada penggaris? Ya benar bahwa di dalam laci isinya adalah penggaris di sini. Sehingga yang dicetak adalah ada penggaris di laci. Kita cek ya. Nah, ada penggaris di laci. Nah, sekarang kalau saya ganti sekali lagi di sini saya ganti penghapus. Nah, inputnya adalah penghapus bahwa di dalam laci isinya adalah penghapus. Kita cek apakah di laci ada pensil? Bukan, isinya adalah penghapus, berarti ini bernilai false. Di sini dicek, apakah di laci penggaris? Bukan, karena isinya adalah penghapus, berarti di sini bernilai false.
Dicek apakah di dalam laci isinya buku, juga bernilai false. Karena semua ini bernilai false, maka otomatis dia akan mencetak apapun yang berada di bagian else, karena else ini adalah default-nya. Nah, default-nya mengatakan semua benda yang dicari tidak ada di dalam laci. Maka ketika kita run programnya, maka yang muncul adalah semua benda yang dicari tidak ada di dalam laci. Oke, itu adalah teknik penyajian algoritma dengan menggunakan conditional else if. Nah, sekarang kita masuk ke conditional switch. Nah, jadi conditional switch itu digunakan saat kita memiliki banyak kondisi. Nah, biasanya dia itu digunakan untuk lebih dari 2 kondisi. Jadi, kesimpulannya conditional switch ini sama penggunaannya ketika kita menggunakan else if. Cuma switch cara penulisannya berbeda. Untuk penggunaan switch, di sini rumusnya adalah switch variabelnya, kemudian berikan nilainya. Kemudian setelah itu tuliskan pernyataannya. Setiap pernyataan diberikan break, ini menunjukkan bahwa ketika kondisi ini memenuhi, dia dihentikan. Nah, oke. Kita masuk ke contohnya. Oke, contohnya di sini nih. Jadi, saya punya variabel. Nah, variabel yang saya miliki di sini, itu variabelnya adalah variabel usia. Jadi, saya punya variabel usia. Di dalam variabel usia, ini nilainya 2. Nah, kemudian untuk switch ini biasanya untuk case-nya ini dibuat dalam bentuk numbering ya, kayak 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu ciri khas dari penggunaan switch. Nah, jadi saya punya usia variabelnya. Jadi switch usia, switch variabelnya, pilih nama variabelnya. Setelah dipilih variabelnya, untuk case atau untuk kondisi pertama, tampilkan di layar Anda mulai merangkak. Nah, ketika case-nya adalah 1, ketika usia ini nilainya 1, maka Anda mulai merangkak. Nah, kalau memenuhi, break, istirahatkan atau berhenti. Kemudian, untuk selanjutnya kalau ini tidak memenuhi, case 2-nya adalah tampilkan di layar Anda mulai berbicara. Kalau tidak memenuhi, case 3-nya adalah Anda mulai berjalan dan seterusnya. Ketika semua tidak memenuhi, maka default-nya atau else-nya, seperti yang digunakan di bagian else, default-nya adalah mungkin Anda bukan manusia. Nah, jadi kalau misalnya ini dijalankan, jadi di sini saya punya variabel usia, nilainya adalah 2. Untuk nilai 1, yang muncul adalah Anda mulai merangkak. Dicek apakah usianya adalah 1, usianya bukan 1, berarti false. Karena false ini dieliminasi, masuk ke case 2. Apakah case-nya di sini usianya adalah 2? Nah, karena ini memenuhi, maka ini bernilai true sehingga yang dicetak adalah Anda mulai berbicara. Karena sudah dicetak, maka break, berhenti, ini tidak akan dieksekusi atau dijalankan. Maka yang akan tampil di layar adalah Anda mulai berbicara. Oke, sekarang kita coba contoh lain. Di sini misalnya saya punya variabel ukuran. Ukuran misalnya ukuran 1. Tipenya datanya belum. Integer. Ukurannya adalah ukuran 2. Nah, di sini switch berarti yang diambil adalah variabelnya, ukuran. Di sini kita case-nya diambil. Untuk case 1 atau case 0 terserah ya. Untuk case 1 misalnya system.out.print kalau ukurannya 1, di sini misalnya Anda masih balita.
Kemudian kita break kalau memenuhi. Kemudian, titik koma ya. Kemudian case 2. Case 2. Kalau case-nya 2, yang dilakukan adalah misalnya Anda sudah remaja. Oke. Kalau benar berarti di break. Nah, kemudian untuk case selanjutnya, misalnya case 3, kalau case-nya adalah 3, misalnya Anda sudah dewasa. Nah, kalau semuanya tidak memenuhi semua case ini, maka default-nya yang akan dicetak adalah system.out.print kemungkinan sudah tua. Oke. Nah, sekarang kita cek ya. Kita cek, kalau kita lihat di sini, maka yang akan dicetak di layar adalah ukurannya adalah 2, case 1 berarti dieliminasi, case 2 di sini Anda sudah remaja. Berarti kalau Anda sudah case 2 memenuhi ukurannya, maka di bawah tidak perlu dicetak. Kita buktikan dengan menjalankan programnya. Di sini tampilannya adalah Anda sudah remaja, berarti sudah benar ya. Nah, sekarang kalau diganti, misalnya di sini ukurannya diganti menjadi 8 misalnya. Di sini case 1 tidak memenuhi, case 2 juga tidak memenuhi, case 3 tidak memenuhi, maka otomatis dia akan lompat ke default-nya. Default-nya mengatakan kemungkinan sudah tua. Kita cek di sini. Nah, yang muncul adalah kemungkinan sudah tua. Oke, itu adalah kondisional untuk else if dan switch. Semoga bisa dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.